Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Srenti dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan 9 contoh kasus cybercrime bersama dengan teman kelompok saya yaitu Rijal Abdillah dan Agustina Kamila Dewi. Sebelum kita masuk ke contoh kasusnya, kita harus mengetahui apa itu cybercrime. Menurut Organization of European Community Development, cybercrime adalah semua bentuk akses ilegal yang terhadap suatu transmisi data. Itu artinya, semua bentuk kegiatan yang tidak sah dalam suatu sistem komputer termasuk dalam suatu tindakan kejahatan. Secara umum, pengertian cybercrime sendiri memang biasa diartikan sebagai tindak kejahatan di ranah dunia maya yang memanfaatkan teknologi komputer dan jaringan internet sebagai sasaran. Seperti yang telah disebutkan, tindakan cybercrime ini muncul seiring dengan kian gencarnya teknologi digital, komunikasi dan informasi yang semakin pesat. Adapun contoh dari kasus cybercrime yang akan dijelaskan oleh teman kelompok saya yaitu Rijal Abdillah. Kepada Rijal Abdillah saya persilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Anti. Contoh kasus cybercrime yang pertama adalah memalsukan akun Facebook seseorang. Salah satu contoh kejahatan cybercrime yang sering terjadi ialah pengkloningan akun Facebook milik seseorang. Tindakan ini marak terjadi kepada publik figur tokoh terkenal yang memiliki banyak pengikut. Dengan banyaknya atensi yang diterima oleh akun pengkloningan, pemalsuan biasanya semakin cepat mendapat korban. Cybercrime model ini biasanya meminta bayaran uang dengan cara transfer ke rekening tertentu. Jadi jangan mudah percaya jika Anda dihubungi seorang yang mengaku sedang membutuhkan bantuan. Yang kedua adalah peretasan situs email. Kejahatan ini istilahnya defect website dan email, yakni kejahatan cybercrime dengan cara meretas sebuah situs atau email serta mengubah tampilannya. Dengan kata lain, penampilan website atau email kamu mendadak berubah akibat peretasan ini. Contohnya, seperti situs yang bukan biasanya, jenis huruf ganti, muncul iklan tidak jelas, bahkan mencuri data yang kamu tidak menyadarinya. Yang ketiga, penipuan online. Penipuan online atau penipuan digital yang saat ini makin banyak modusnya. Di antaranya adalah modus penipuan berkedok foto selfie dengan KTP atau identitas diri. Foto selfie bersama KTP biasanya menjadi salah satu syarat registrasi online akun keuangan seperti dompet digital, paylater, pinjaman online, sampai daftar rekening bank online. Bisa saja kamu terjebak aplikasi pinjaman online palsu yang dibuat sedemikian rupa. Kemudian oleh pelaku, data kamu bisa dipakai untuk pencucian uang di jalan, di pasar gelap, atau digunakan sesuka hati untuk pinjaman online ilegal. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Agustina. Baiklah, saya akan menjelaskan lanjutan materi dari Rijal Abdillah, yaitu contoh kasus cybercrime. Yang keempat, yaitu doxing dan cyberbullying. Doxing yang berujung cyberbullying adalah hal yang sangat berbahaya. Ini merupakan kegiatan pengambilan data pribadi dan menyebarkannya di internet. Tujuan dari doxing ini bermacam-macam, mulai dari sebagai gertakan, ancaman, mempermalukan hingga pemerasan. Salah satu bentuk cyberbullying yaitu yang pertama menciptakan identitas palsu untuk menjalin hubungan pertemanan di media sosial. Yang kedua, membuat akun dengan nama orang lain dan berpura-pura menjadi orang itu. Yang ketiga, mencari dan menyebarkan informasi rahasia seseorang dan organisasi. Yang keempat, mengirimkan pesan-pesan yang berisi gangguan pada email, SMS, maupun pesan teks yang dilakukan secara terus-menerus. Cara menghindari doxing atau cyberbullying, yang pertama, jangan overshare. Jangan membagikan segala hal tentang dirimu di media sosial atau forum-forum online. Hal ini hanya membuatmu semakin rentan terkena serangan doxing. Yang kedua,
Jangan berikan informasi personal. Langkah lain untuk menghindari doxing adalah dengan tidak menyebarkan informasi pribadi seperti nomor KTP dan SIM, nomor handphone, nomor rekening tabungan, dan lainnya di internet. Yang ketiga, gunakan VPN. Menyalakan VPN ketika menggunakan internet dapat membantu kamu melindungi informasi pribadimu dari para doxer. Yang keempat, gunakan username berbeda di setiap platform media sosial. Jangan pernah menggunakan satu username yang sama untuk berbagai platform media sosial yang kamu gunakan. Yang kelima, beri paspor yang kuat. Memberi password atau PIN yang kuat di setiap akun media sosial, email, dan aplikasi lain adalah sebuah cara untuk menghindari doxing paling mudah. Yang keenam, gunakan lebih dari satu alamat email. Buatlah berbagai alamat email untuk setiap kepentingan yang berbeda. Hal ini akan membuat orang sulit melacak siapa kamu di internet. Yang ketujuh, hati-hati terhadap email phishing. Doxers terkadang akan mencoba untuk menipumu dengan mengirimkan email palsu dan mengaku dari pihak bank atau perusahaan kartu kredit, kemudian meminta kamu mencantumkan alamat rumah hingga nomor kartu kredit. Contoh kasus yang kelima, kejahatan carding. Carding adalah jenis kejahatan dunia maya yang dilakukan dengan bertransaksi menggunakan kartu kredit milik orang lain. Jadi setelah mengetahui nomor kartu kredit korban, pelaku kemudian berbelanja online dengan kartu kredit curian itu. Nomor kartu kredit tersebut dicuri dari situs atau website yang tidak aman. Bisa juga diperoleh dengan cara membeli dari jaringan spammer atau pencuri data. Selanjutnya, data kartu kredit itu disalahgunakan oleh karder, sebutan pelaku kejahatan carding. Pelaku carding tidak seorang diri. Pelaku ini melibatkan beberapa pihak, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, karder. Karder adalah pelaku dari carding. Karder menggunakan email, banner, atau pop-up window untuk menipu netter ke suatu situs web palsu, di mana netter diminta untuk memberikan informasi pribadinya. Yang kedua, netter. Netter adalah pengguna internet atau yang gemar internet yang selalu mencari informasi atau pengetahuan dari dunia maya, dan hal ini adalah penerima email yang dikirimkan oleh para karder. Yang ketiga, cracker. Cracker adalah sebutan untuk orang yang mencari kelemahan sistem dan memasukinya untuk kepentingan pribadi dan mencari keuntungan dari sistem yang dimasuki seperti pencurian data, penghapusan, penipuan, dan banyak yang lainnya. Yang keempat, bank. Bank adalah badan hukum yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Ada beberapa tahapan yang umumnya dilakukan para karder dalam melakukan aksi kejahatannya. Yang pertama, mendapatkan nomor kartu kredit yang bisa dilakukan dengan berbagai cara. Yang kedua, mengunjungi situs-situs online yang banyak tersedia di internet seperti eBay, Amazon, untuk kemudian karder mencoba-coba nomor yang dimilikinya untuk mengetahui apakah kartu tersebut masih valid atau limitnya mencukupi. Yang ketiga, melakukan transaksi secara online untuk membeli barang seolah-olah karder adalah pemilik asli kartu tersebut. Yang keempat, menentukan alamat tujuan atau pengirim. Sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia dengan tingkat penetrasi pengguna internet di bawah 10%, namun menurut survei Aceh Nielsen tahun 2001 menduduki peringkat 6 di dunia dan keempat di Asia untuk sumber para pelaku kejahatan carding. Yang kelima, pengambilan barang oleh karder.
Salah satu upaya untuk mencegah kasus carding adalah selalu menjaga kerahasiaan kartu Anda tetap aman baik saat melakukan transaksi online maupun offline. Berikut ini beberapa tips menghindari carding. Yang pertama, perhatikan cara menggesek kartu saat transaksi. Langkah penting untuk mencegah carding adalah memperhatikan petugas yang sedang menggesek kartu Anda menggunakan mesin EDC. Pasti kartu hanya digesek satu kali saja dan tidak boleh terdapat penggesekan ganda terlebih pada dua mesin berbeda. Yang kedua, pilih situs belanja online terpercaya. Pilih situs belanja online terpercaya memberikan sistem keamanan ganda kepada pengguna kartu kredit, misalnya fasilitas on-time password atau OTP, agar proses transaksi online dapat lebih tenang. Yang ketiga, rahasiakan data pribadi atau kartu kredit. Jagalah kerahasiaan nomor kartu kredit Anda beserta card verification value atau CVV yang terletak di bagian belakang kartu. Jangan pernah memberikan nomor tersebut kepada orang lain, bahkan anggota keluarga sekalipun. Yang keempat, gunakan internet pribadi. Hindari melakukan transaksi menggunakan internet publik saat mengakses situs belanja online yang terhubung dengan kartu kredit. Hal ini dikarenakan Wi-Fi pada tempat umum tersebut belum terjamin sistem keamanannya. Contoh kasus yang keenam yaitu serangan ransomware. Ransomware adalah malware atau software jahat yang bukan hanya bisa menginfeksi komputer tapi juga menyandra data pengguna. Tindak kejahatan ini dapat menimbulkan kerugian besar bagi korbannya. Pelaku boleh Mi? Pelaku akan meminta uang tebusan ke korban jika ingin ransomware dihapus atau dimusnahkan. Apabila pelaku tidak mengabulkan permintaan tersebut, pelaku tak segan-segan mengancam akan membuat data menjadi korup alias tidak bisa digunakan lagi. Cara mencegah serangan ransomware. Yang pertama, hindari halaman web tanpa HTTPS. HTTPS atau Hypertext Transfer Protocol Secure berfungsi untuk mengamankan pertukaran data yang terjadi di internet dengan melakukan enkripsi data. HTTPS menjamin keamanan kamu saat mengunjungi website ber-HTTPS melalui 3 aspek. Yang pertama, autentikasi, integritas, dan enkripsi. Yang kedua, hindari file dari situs tidak resmi. Membuka situs yang tidak resmi saja sudah cukup berbahaya, apalagi jika kamu mengunduh dan menginstal sesuatu dari situs tersebut. File yang ada pada situs tidak resmi adalah tempat paling nyaman bagi ransomware untuk bersembunyi dan menunggu korban untuk mengunduhnya. Oleh karena itu, usahakan selalu mengunduh file dari situs resmi yang sudah terjamin keamanannya. Yang ketiga, hindari iklan atau tautan mencurigakan. Malvertising atau malware advertising adalah metode yang sering digunakan peretas untuk menyebarkan malware termasuk ransomware. Kamu bisa tanpa sengaja mengklik suatu tautan iklan, kemudian tanpa disadari ransomware telah terinstall di perangkatmu. Untuk itu, berhati-hatilah jika melihat iklan maupun tautan yang mencurigakan di internet. Yang keempat, backup data secara rutin. Cara kerja ransomware adalah dengan mengenkripsi data dan mengancam untuk menghapusnya jika korban tidak membayar tebusan. Yang kelima, aktifkan firewall dan antivirus. Firewall dan antivirus adalah cara paling efektif untuk mencegah serangan ransomware maupun jenis malware lainnya. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada Hasrianti. Baiklah, sekarang kita masuk ke
Contoh kasus cybercrime yang ketujuh, yaitu peretasan konten. Kejahatan ini istilahnya defect website dan email. Konten yang diretas adalah konten apapun yang diletakkan di situs Anda tanpa izin dari Anda karena kerentanan pada keamanan situs. Beberapa contoh peretasan meliputi 1. Konten yang diinjeksi. Saat peretasan mendapatkan akses ke situs Anda, mereka dapat mencoba memasukkan konten berbahaya ke halaman yang sudah ada di situs Anda. Seringkali bentuknya adalah JavaScript berbahaya yang dimasukkan langsung ke dalam situs atau iframe. Yang kedua, konten yang ditambahkan. Karena kurangnya keamanan, terkadang peretas dapat menambahkan halaman baru ke situs Anda yang berisi konten spam atau berbahaya. Halaman ini sering kali ditujukan untuk memanipulasi mesin telusur. Halaman Anda yang sudah ada mungkin tidak menunjukkan tanda-tanda peretasan. Tetapi, halaman yang baru saja dibuat dapat membahayakan pengunjung, situs atau performa Anda di hasil penelusuran. 3. Konten tersembunyi. Peretas mungkin juga mencoba sedikit memanipulasi halaman yang sudah ada di situs Anda. Tujuannya adalah menambahkan konten ke situs Anda yang dapat dilihat oleh mesin telusur tetapi lebih sulit ditemukan oleh Anda atau pengguna. Hal ini dapat mencakup penambahan link atau teks tersembunyi ke halaman menggunakan CSS atau HTML, atau dapat berupa perubahan yang lebih rumit seperti penyelubungan. 4. Pengalihan. Peretas dapat memasukkan kode berbahaya ke situs Anda yang akan mengalihkan beberapa pengguna ke halaman yang berbahaya atau berisi spam. Jenis pengalihan terkadang bergantung pada perujuk, agen pengguna, atau perangkat. Misalnya, mengklik URL di hasil penelusuran Google dapat mengalihkan Anda ke halaman yang mencurigakan. Tetapi, tidak akan ada pengalihan saat Anda membuka URL yang sama langsung dari browser. Contoh yang ke-8 adalah kejahatan konten ilegal atau illegal content. Illegal content adalah tindakan memasukkan data atau informasi ke internet yang dianggap tidak benar, tidak etis, dan melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Sebagai contohnya, pemuatan suatu berita bohong atau fitnah yang menghancurkan martabat atau harga diri pihak lain, hal-hal yang berhubungan dengan pornografi atau pemuatan suatu informasi yang merupakan rahasia negara, agitasi dan propaganda untuk melawan pemerintahan yang sah, dan sebagainya. Illegal content, menurut pengertian di atas, dapat disederhanakan. Pengertiannya menjadi kegiatan menyebarkan, mengunggah, atau menulis hal yang salah satu dilarang atau dapat merugikan orang lain. Yang menarik dari hukuman atau sanksi untuk berbagai kasus seseorang yang terlibat dalam illegal content ialah hanya penyebar yang melakukan proses unggah saja yang mendapat sanksi, sedangkan yang mengunduh tidak dapat hukuman apa-apa selain hukuman moral dan perasaan bersalah setelah mengunduh file yang tidak baik. Yang termasuk dalam konten ilegal menurut undang-undang ini adalah informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik, dan pemerasan atau pengancaman. Sebagaimana termuat dalam pasal 27 Undang-Undang IT, dalam pasal 28 Undang-Undang IT juga diatur mengenai illegal content, yaitu perbuatan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan sehingga mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, serta perbuatan menyebarkan kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA. Selain itu, dalam pasal 29 Undang-Undang IT diatur konten ilegal mengenai pengiriman ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Divisi Hubungan Internasional Polri juga menyebut konten ilegal termasuk dalam jenis kejahatan cybercrime.
Contoh yang kesembilan yaitu cyber espionage. Cyber espionage atau spionage cyber adalah tindakan pencurian informasi yang dilakukan oleh hacker dengan tujuan memperoleh keuntungan ekonomi, politik, atau militer. Pencurian informasi dibekukan dengan memasuki Saya ulangi, cyber espionage. Cyber espionage atau spionase cyber adalah tindakan pencurian informasi yang dilakukan oleh hacker dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi, politik, atau militer. Pencurian sistem jaringan komputer pihak sasaran secara ilegal. Sebagai besar pelaku cyber espionage menggunakan Advanced Persistent Threats atau APTS untuk menyusup ke dalam sebuah jaringan atau sistem tanpa terdeteksi selama bertahun-tahun. Aksi spionase cyber dilakukan melalui beberapa tahapan. Serangan akan terjadi bila hacker berhasil mencapai akses dalam suatu sistem. Secara sistematis, umumnya tahap penyusupan sampai pengintaian cyber espionage melalui proses-proses berikut ini. Yang pertama, pencarian data. Proses hacker mencari sistem yang dapat disusupi. Kegiatan ini meliputi menentukan ruang lingkup serangan, menyeleksi dan memetakan jaringan. Scanning atau pemilihan sasaran. Hacker mulai mencari kelemahan di sistem dengan menargetkan dinding atau celah yang mudah ditembus pada sistem. Enumerasi atau pencarian data sasaran. Penyusup akan mencari informasi tentang akun, name yang valid, dan share yang ada. Tahap ini sudah bersifat intrusif atau mengganggu sistem. Gaining access. Hacker mencoba mendapatkan akses ke suatu sistem sebagai user biasa. Escalating privilege. Tahapan hacker menaikkan posisi dari user biasa menjadi admin atau root sehingga bisa memperoleh akses informasi yang lebih besar. Memata-matai data. Aksi spionase cyber dimulai dengan mengambil informasi atau data penting yang diperlukan. Membuat backdoor dan menghilangkan jejak. Setelah melakukan aksinya, hacker biasanya menghilangkan jejak untuk memperkecil terdeteksinya tindakan. Biasanya hacker membuat backdoor atau portal yang tidak terdokumentasi. Target paling umum dari spionase cyber merupakan perusahaan besar, lembaga pemerintahan, atau organisasi yang memiliki aset data krusial untuk kepentingan berbagai tujuan. Selain lembaga dan perusahaan, sasaran juga bisa terjadi terhadap individu seperti pemimpin politik, pejabat pemerintah, eksekutif bisnis, bahkan selebriti. Jenis kejahatan cybercrime yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain dengan memasuki sistem jaringan komputer. Selanjutnya, saya akan beralih ke 12 cara mencegah dan menangani cybercrime yang semakin merajalela. Yang pertama akan dijelaskan oleh teman kelompok saya, yaitu Rijal Abdillah. Kepada Rijal Abdillah saya persilahkan. Baiklah, penanganan yang pertama adalah lindungi gadget komputer atau perangkat lain yang memiliki data pribadi Anda. Kemudian yang kedua adalah jangan gunakan software bajakan. Yang ketiga, pasang perangkat lunak keamanan dan up to date. Kemudian yang keempat, menggunakan data encryption. Dan yang kelima, selalu memiliki sifat waspada, jangan langsung percaya website dan lain-lain yang bersebaran di internet. Kemudian yang kelima, selalu diperiksa data bank dan kartu kredit. Oke, selanjutnya
dibawakan oleh Agustina. Yang penanganan yang ketujuh, rajin mengganti kata sandi Anda. Yang kedelapan, backup data secara rutin. Yang kesembilan, jangan sembarang membagikan info-info pribadi. Yang kesepuluh, abaikan lampiran surat elektronik dan URL yang terindikasi mencurigakan. Yang kesebelas, ketika ada tawaran menarik berupa free merchandise atau online sale, jangan terburu-buru mengambil keputusan. Santai saja dan pelajari apa yang mereka tawarkan. Yang ke-12, jika terkena kasus, laporkan ke pihak yang berwenang. Baiklah, itu. Nah, mungkin ini yang bisa dijelaskan oleh kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.